Selamat pagi untuk kita semua, kepada jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah, bahkan di manapun berada. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya memimpin kita dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mensyukuri segala kebaikan-Mu Tuhan, di mana sepanjang hari yang sudah kami lalui, kami percaya Tuhan telah memberikan kami pemeliharaan, perlindungan Allah yang nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sekali lagi bersama bertemu di dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, karena kami percaya Tuhan itu Immanuel, selalu beserta bagi orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, inilah kami pada pagi hari ini, walaupun dengan penuh keterbatasan secara manusiawi kami, tetapi kami percaya dan yakin akan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang membatasi segala kuasa, dan bahkan hal-hal dunia ini yang membatasi kuasa Allah. Itulah iman kami, dan kami percaya Tuhan terus memberkati ibadah ini, supaya dimanapun anak-anak Tuhan berada, berkumpul untuk bersama bersekutu dengan Engkau Tuhan, karena kami rindu haus akan kebenaran dan kuasa Allah yang kami rindukan Tuhan, sehingga kami boleh memiliki kekuatan sebagaimana ada pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami yakin Tuhan tetap memimpin kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi mereka atau saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh. Hamba percaya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan terus memberi kesembuhan dan kekuatan. Berikan kami sukacita, salam daripada surgawi untuk memimpin hidup kami, supaya kami tidak merasa bersendirian di dalam kehidupan kami, tapi kami merasa Tuhan bahwa Engkau selalu mendahului, Engkau selalu melingkupi dan menaungi kehidupan kami Tuhan, sehingga kekuatan, keberanian Tuhan taruhkan itu di dalam hati kami. Berkati ibadah ini Tuhan, setiap hamba Tuhan yang melayani lewat memimpin pujian, bahkan bermain alat musik, kami berdoa. Bahkan juga hamba Tuhan yang membawa firman, kami doakan agar nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan lewat apa yang kami lakukan Tuhan sepanjang pagi ini. Berdoa bagi jemaat yang duduk mendengar bersama-sama, supaya kiranya sentuhan kasih daripada surgawi menyentuh setiap hati dan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini daripada awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini kami dipulihkan, baik secara fisikal dan secara rohani. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kita menaikkan syukur karena Tuhanlah Allah yang besar, Allah yang ajaib, dan adanya kita pada pagi hari ini karena kebaikan dan kemurahan kasih-Nya, karena Dialah Allah yang adil, benar dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, Engkaulah yang berdaulat di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah Tuhan, Raja kami. Haleluya Bapa, haleluya. Oh haleluya, amin, amin. Oke, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan terus memuji-muji Dia karena Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah Raja. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkaulah yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. yang senantiasa mengasihi kita,
pastinya juga dia menanggung siksaan untuk kita yang berdosa ini di kayu salib. Oh haleluya Yesus, karena Engkaulah Allah, karena Engkaulah Tuhan kami, dan kepadamu kami menaikkan mazmur puji-pujian kami ya Bapa. Oh haleluya, persiapkanlah setiap ibadah kami ya Bapa. Haleluya Yesus.
telinga kami yang mendengar. Semuanya akan dikendalikan oleh pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami Tuhan. Engkau yang berkarya dalam hati kami Tuhan, berperkara dalam hati kami, dalam hidup kami. Oh haleluya, untuk kami Tuhan menerima firman-Mu Bapa, menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Sorak-sorai hanya untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena ada waktu yang kami pergunakan untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami percaya melalui firman Tuhan yang kami dengar, kiranya Tuhan terus mempersiapkan hati kami, agar hati kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang menunjuk dan memimpin kami dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau terus mengurapi kami, urapan khusus daripada Allah sendiri untuk terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa agar kiranya firman Tuhan membuatkan kami lebih dekat kepada Tuhan dan mau supaya terus bergaul bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, kami berdoa supaya segala berkat-Mu pada hari ini, bahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kiranya kami terima itu dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat beribadah untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada khususnya di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada. Kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Allah sungguh indah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita lanjut untuk mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita membuka sama-sama firman Tuhan di dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 25. Sekali lagi di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan seperti berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita melaksanakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan ini adalah sungguh bermakna dalam hidup kita. Dan ada beberapa makna di dalam perjamuan kudus yang kita ikuti bersama, yaitu yang pertama adalah sebagai suatu peringatan tentang kematian
Yesus. Dan yang kedua adalah sebagai satu sarana pemberitaan kematian Yesus sampai ia datang kembali ke dunia ini. Dan yang ketiga adalah sebagai lambang persekutuan orang-orang percaya dengan Yesus. Dan yang keempat adalah sebagai lambang satu kesatuan orang percaya sebagai tubuh Kristus. Inilah makna yang harus kita miliki, harus kita pelajari, harus kita ambil dan simpan di dalam kehidupan kita. Dan bukan sekadar kita hanya untuk melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini, tetapi kita percaya Allah pasti memberkati kita, karena menjadi suatu peringatan, menjadi suatu pemberitaan persekutuan dan kesatuan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengambil roti bersama. Mengambil roti yang ada di dalam tangan kita. Mari kita sama-sama untuk mengangkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama mengambil cawan yang ada di tangan kita dan kita angkat bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas berkat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan di mana ya Tuhan, pada hari ini kami memperingatinya bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, agar kami dapat memperingati kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau supaya memberitakan juga kedatangan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya lewat perjamuan kudus ini adalah menjadi suatu bagian pengharapan bagi kami Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan kedua kali di dunia ini. Bahkan menjadi satu kesatuan bagi kami sebagai orang-orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih sekali lagi Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami, sehingga satu hal yang kami miliki ya Tuhan adalah hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu buat kami, di mana tidak ada satu kata yang kami boleh berikan, nyatakan kepada Tuhan selain mengucap syukur atas kemurahan Allah, atas kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Selanjutnya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Buka setiap hati kami, supaya kami dapat merenung firman Tuhan, supaya kami dapat fokus terhadap firman Tuhan,
Sekiranya ada roh-roh jahat, roh-roh iblis yang coba mengganggu firman Tuhan yang kami dengar bersama pada pagi hari ini, kami istiharkan supaya kuasa Allah menjauhkan semuanya itu di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada kami untuk lebih dekat bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baiklah, untuk tema yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah cabaran-cabaran orang percaya atau cabaran-cabaran orang Kristen. Di mana tema yang saya bawa untuk kita pelajari pada pagi hari ini adalah berbicara tentang cabaran orang percaya menghadapi pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa seluruh dunia pada hari ini mendengar, mengalami apa yang telah berlaku mengenai dengan ancaman pandemi COVID-19 ini, atau kita kenali yaitu coronavirus 19 yang kian melanda, yang mematikan, yang memberi kehidupan kita sungguh sulit untuk melakukan hal-hal yang seperti sedia kala yang kita biasa lakukan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus bab 6 ayat 15 sampai ayat 17. Saya mengajak jemaat Tuhan sekali lagi untuk membuka firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Baiklah, kita melihat dalam ayat ini berbicara tentang dua sikap manusia dalam keadaan masa kini. Yang pertama adalah sikap yang bebal. Bebal ini adalah menunjukkan tumpul otak atau tidak ada ketajaman otak untuk memikirkan segala sesuatu. Selain itu, bebal ini juga adalah bodoh, dungu, sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, bahkan salah laku. Artinya kelakuan adalah selalunya salah. Sikap bebal ini adalah bermacam kesalahan dan kebodohan. Dan kita melihat bahwa sikap manusia masa kini yang kedua adalah saksama. Yaitu saksama ini berarti cermat, hati-hati, teliti, adil, tidak menaruh prasangka, terlebih kepada prasangka buruk. Sikapnya atau sikap saksama ini adalah dilihat melalui kejujuran, kewibawaan, dan kemampuan seseorang itu. Baiklah, itulah yang terdapat di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, bahwa janganlah seperti orang bebal, tetapi jadilah orang yang saksama. Sebagai orang percaya di dalam Kristus adalah lebih hidup kita, pikiran kita, bahkan iman kita mengarah kepada orang yang disebut saksama. Oleh itu kita melihat bahwa kita harus mengenali masalah yang melanda dunia masa kini, yaitu pandemik atau wabah COVID-19. Kita melihat bahwa pandemik COVID-19 ini ialah penyakit coronavirus pada 2019 berterusan secara global. Berarti bukan saja terjadi di mana tempat bermulanya jangkitan ini terjadi, tetapi
kita lihat pada hari ini adalah secara menyeluruh atau dunia pada masa kini dijangkiti di mana-mana. Yang seterusnya adalah dia akan berpuncak daripada sindrom pernapasan. Ini menjadi satu tanda di mana coronavirus itu atau COVID-19 ini akan menjangkiti seseorang dan akan memiliki sindrom pernapasan akut teruk. Dan kita juga melihat bahwa pandemik COVID-19 ini mulai dikesan pada pertengahan Desember 2019 di Bandaraya Wuhan di wilayah Hubei, China. Kita juga melihat bahwa pada 20 Maret 2020 atau 20 Maret 2020 lebih 246.000 case telah dilaporkan dalam lebih kurang 180 buah negara dan lebih 100.000 kematian dan 87.000 orang yang pulih daripada jangkitan COVID-19 ini. Ia dikenali sebagai novel coronavirus pada tahun 2019 atau dikenali lebih populer sebagai COVID-19. Dan sehingga anak kecil pun boleh bercakap, boleh berkata tentang COVID ini. Apalagi kita sebagai orang yang dewasa. Dan penularan COVID ini juga seperti influenza, yaitu melalui titik pernapasan, di mana seseorang itu dijangkiti melalui titik pernapasan daripada batuk atau bersin. Penularan atau pendedahan gejala biasanya berkisar daripada 2 hingga 14 hari atau bermula daripada 24 jam hingga kepada 72 jam. Itu melihat kepada sama ada dijangkiti positif atau negatif. Nah, gejala yang terlihat daripada penularan atau jangkitan COVID-19 ini adalah daripada batuk, demam, dan sesak napas. Komplikasinya adalah pada radang paru-paru dan sindrom pernapasan akut yang itu. Maka dengan itu, saudara jemaat Tuhan, penularan pertama berlaku tanda-tanda pneumonia dikaitkan dengan pasar borong menjual hewan dan makanan laut yang telah terjadi di Wuhan, China, yang telah kita dengar juga sebelum ini. Nah, saudara dalam kasih Kristus, jemaat Tuhan yang dikasihi, bahwa cabaran yang dihadapi sepanjang pandemi COVID-19, kita melihat di sini cabaran yang pertama yang boleh kita simpulkan hanya ada 2 saja yang kita pelajari di sini. Memang banyak cabaran-cabaran yang lain, tetapi kesan daripada masalah COVID-19 ini pertama melalui sistem ekonomi. Kita melihat di dalam negara kita Malaysia bahwa bila kesan daripada masalah pandemi COVID-19 ini terjadi, maka sistem ekonomi negara lumpuh, sehingga pelabur lagi tidak yakin. Oleh karena mungkin terjadi daripada peralihan kepemimpinan merupakan elemen penting bagi pelabur untuk menyalurkan modal ekonomi kepada negara, semada pelabur itu untuk mau melabur atau tidak. Isu yang kita nampak di sini adalah, atau masalah yang kita nampak di sini juga adalah, sebagian besar daripada 4.094 serikat ada firma perniagaan menyatakan bahwa mereka menghadapi isu dan cabaran dalam menjalankan perniagaan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau dikatakan PKP. Sehingga juga pada hari ini kita sedang bukan lagi PKP tetapi lebih kepada PKP, sehingga kita duduk saja di rumah. Dan kita melihat bahwa banyak serikat-serikat, banyak firma-firma ataupun kedai-kedai yang ditutup sementara. Dan kita melihat bahwa di dalam kenyataan Kementerian Keuangan bahwa satu hari jika industri, jika serikat tidak
berjalan pada satu hari, maka negara kerugian berbilion ribu. Nah, sistem ekonomi juga memberi impak kepada pekerja. Ada gaji yang separuh, kerja pun bukan lagi full di dalam 1 bulan. Ada yang bekerja hariannya, sudahlah kerja harian dipotong lagi. Dan mungkin ketiadaan pelanggan daripada bisnis atau ekonomi atau perniagaan yang dijalankan. Kita melihat bahwa adalah sungguh berbeza daripada hidup yang sebelum ini, sehingga kita menjalani norma hidup yang baru ini. Kalau kita melihat bahwa perniagaan pun walaupun dibuat secara online, tetapi ia tidak sama seperti perniagaan yang sebelumnya. Kita melihat juga bahwa yang kedua, kesan atau masalah yang dihadapi sepanjang menghadapi kesan daripada masalah COVID ini, saudara, yaitu sistem sosial atau dari segi sosial sendiri. Sedangkan di dalam sosial itu kebiasaannya adalah pada waktu itu SOP amat kurang dititik beratkan. Tetapi pada hari ini dari segi hubungan sosial harus patuh. Masyarakat digalakkan dalam mematuhi segala tindakan yang dijalankan agar mematuhi prosedur operasi standar atau SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Norma baru juga adalah membuat sesuatu kelainan, sesuatu perbezaan yang menjadi agar hidup kita sudah jauh daripada seperti apa yang dikehendaki oleh landscape dunia pada masa kini. Akibat daripada itu, pergaulan kita secara bersentuhan yang biasanya seperti kebiasaan kita, yaitu berjabat tangan tidak dibenarkan, berkumpul secara beramai pun dilarang, dan senantiasa mengamalkan jarak 1 meter atau penjarakan, sentiasa memakai pelitup muka atau face mask, dan juga kerap mencuci tangan, dan banyak lagi hal-hal yang kita ikuti. Karena ini membuatkan serba sedikit, bahkan boleh atau dengan cara ini boleh memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 ini. Bagaimana pula dengan cabaran orang percaya dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini? Cabaran orang percaya yang pertama adalah kita dikuasai oleh kekhawatiran. Sungguh, saudara, ini tidak terkecuali kepada setiap manusia, sama ada tua atau kecil, punya pendidikan atau tidak, kaya atau miskin, sama ada beragama atau tidak beragama. Kita melihat bahwa kekhawatiran sungguh menguasai dalam kehidupan. Tetapi ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memeliharakan. Kadang-kadang ini kekhawatiran kita yang utama, yaitu kesehatan. Sudah tentunya kesan daripada pandemik COVID-19 ini adalah tertuju, atau poin utamanya untuk menyerang manusia adalah kesehatan secara fisik. Dan keinginan kita juga begitu menguasai sebenarnya agar tidak ada penyakit. Saudara jemaat Tuhan, saya pikir tidak ada seorang manusia pun di dunia ini tidak pernah sakit atau tidak punya penyakit. Orang percaya di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 ini adalah membuatkan kita untuk terus memelihara hidup kita, untuk terus memelihara kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan memelihara hidup kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita harus berserah, bukan kita menjauhi Tuhan, bukan kita tidak lagi membuat Tuhan itu berkuasa seperti pada waktu kita menerima Yesus.
Dan hal yang kedua di sini kita lihat bahwa cabaran manusia yang kedua adalah kita dikuasai oleh ketakutan. Takut. Sebagai contoh pada hari ini, satu, ketakutan kita yang kita nampak utama juga adalah takut dengan jangkitan virus ini. Yang kedua adalah kita takut dengan perintah atau SOP yang melibatkan kita didenda atau mendapat hukuman. Yang ketiga kita nampak hari ini, yang kita ketahui hari ini adalah takut untuk divaksinasi atau untuk menerima vaksin. Dan yang keempat, saya pikir ini ketakutan seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah takut mati. Tapi di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Kita harus ingat janji Tuhan bahwa jangan takut. Walaupun pada hari ini kita mungkin bahkan sangat dikuasai ketakutan, tetapi firman Tuhan memberi satu pengharapan. Ada sinar harapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah juga berbicara di dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah menyertai kita. Jangan kita bimbang, jangan takut, karena Allah meneguhkan kita, Allah menolong kita, Allah memegang tangan kita. Dan disitulah bila Allah bertindak dalam hidup kita, maka kita akan memiliki kemenangan. Nah, kalau kita melihat di dalam hal ini saudara, khawatir tentang kesehatan secara fisikal, maka banyak upaya kita, apapun cara kita, apapun upaya kita untuk tetap sehat, ada waktunya juga kita kalah terhadap penyakit atau kalah untuk melawan sakit penyakit. Menghadapi risiko terbesar dalam hidup kita apabila kita tidak sembuh daripada penyakit yang kita alami. Walaupun ada berbagai obat-obatan, perawatan yang canggih, perawatan dengan teknologi yang begitu tinggi sekali, tetapi perawatan dokter pakar tidak dapat menjamin kesembuhan daripada penyakit yang kita alami. Karena saudara, orang bilang sakit itu mahal, karena harus pergi ke dokter, harus punya uang untuk membiaya. Begitu amat kasihan bila seseorang punya penyakit dan memerlukan keuangan yang banyak. Yang amat kasihan adalah sudah pun mengalami satu penyakit dan tidak punya uang sebagai pembayaran untuk perawatan yang dilakukan oleh dokter. Saudara dalam kasih Tuhan, pada waktu kita sakit pun, segala aktiviti kebiasaan yang kita lakukan, baik itu bekerja, berjalan, melakukan sesuatu, kita sulit untuk melakukan, kita terhalang, terbatas dengan untuk melakukan hal seperti itu. Karena tidak sama seperti pada waktu kita sehat. Nah, di dalam ayat 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri, dikatakan di sini oleh Rasul Petrus bahwa Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, ini menjadi ayat yang menjadi bagian yang memberi satu suntikan semangat bagi kita. Walaupun kita belum mengalami ancaman pandemik COVID-19, bahkan mereka yang sedang atau sudah mengalami jangkitan ini, tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa oleh bilur-bilur Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka kita disembuhkan.
Bukan saja disembuhkan secara penyakit, tetapi kita juga disembuhkan secara rohani. Cara kita untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran sebagai orang percaya, cara kita untuk mengatasi kekhawatiran dan ketakutan itu adalah kita tahu bahwa Kristus adalah sumber pengharapan. Di dalam Kristus adalah sumber pengharapan, Dia mengerti penderitaan yang kita alami. Kita harus mengatakan bahwa Kristuslah sumber segala pengharapan kita. Walaupun mungkin pada masa kini, sehingga kita mendengar setiap hari begitu banyak orang-orang dijangkiti oleh virus corona ini. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, yaitu Kristuslah sumber pengharapan. Mari kita berdoakan bagi mereka yang sedang dijangkiti. Mungkin ada yang dikarantin di rumah, ada yang dikarantin di tempat khas, ada yang dikarantin di bilik atau di hospital atau di ICU. Pada hari ini saudara, mari kita meletakkan dasar pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Karena hanya Kristus satu-satunya pengharapan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Karena Dia mengerti penderitaan yang kita alami. Itu dalam 2 Korintus 1 ayat 3 hingga 4. Terpujilah Allah, Bapa kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah memberi sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dosa, dikatakan dalam Alkitab, adalah akibat pada waktu manusia menolak Allah. Sehingga bukan saja Allah tidak bersama-sama dengan kita, tetapi membuatkan penolakan itu kita terpisah dengan Allah. Maka disitulah muncul berbagai masalah, muncul berbagai hambatan, halangan-halangan, cobaan-cobaan yang datang dalam kehidupan kita, dan muncullah juga penyakit, bahkan kematian. Saudara dalam kasih Kristus, kita melihat di sini bahwa hal yang kedua kita melihat bahwa karena Kristuslah sumber segala pengharapan, karena Dia memberi kita roh kekuatan yang melenyapkan segala ketakutan kita. Dia memberikan roh kekuatan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan maksud ayat ini saudara, orang percaya ada roh kekuatan, ada kasih, ada ketertiban di dalam hidupnya, disiplin. Saya menekankan tentang ketertiban ini karena di dalam dunia yang kita alami pada masa kini, dan di dalam konteks kerajaan kita, negara Malaysia ini, kita diberikan SOP, kita diberikan banyak perintah supaya harus mengawal atau karantinkan diri, harus berada di rumah. Tetapi tidak juga sedikit orang yang melanggar ketertiban dinamakan SOP ini. Saya dengar apa yang terjadi. Satu, dia akan dihukum atau didenda. Kedua, mungkin dia menjadi salah satu orang yang boleh menjangkitkan, sehingga ada di antara mereka, mungkin keluarga, mungkin rekan-rekan mereka, mungkin rekan sepejabat mereka, atau di tempat kerja yang lain, sehingga yang lain pun mengalami jangkitan virus. Apa peranan kita sebagai orang percaya? Orang percaya adalah ada kekuatan, ada kasih untuk supaya orang lain, kita juga melihat bagaimana keadaan mereka dengan keadaan apa yang pernah mengalami dijangkiti virus. Mari kita hidup tertib. Mari kita hidup disiplin. Saya percaya melalui disiplin juga, ketertiban ini, di dalam SOP yang diberikan oleh kerajaan juga membuatkan kita
belajar, membuat kita dididik bagaimana mendisiplinkan diri untuk mengelakkan daripada jangkitan virus. Selain itu saudaraku, dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, bermakna kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam poin yang pertama kita lihat di sana, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bermakna di dalam kasih. Kasih itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita tidak takut. Dan disitulah Yesus berkata dalam Yohanes 15, di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, marilah kita bersama di dalam kasih Kristus. Marilah kita tinggal di dalam kasih Kristus. Karena hanya kasih itulah yang membuatkan kita aman, tentram, damai, bahkan sehat sejahtera. Hal yang kedua, kita pelajari cabaran-cabaran orang percaya dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada masa kini adalah kita percaya akan janji Tuhan. Kita percaya akan janji Allah. Bagaimana kita percaya akan janji Allah? Karena kita tahu bahwa Allah bersama dengan kita sepanjang masa. Allah selalu bersama dengan kita setiap waktu. Dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Saudara, ini adalah salah satu janji Tuhan atau janji Yesus kepada kita, supaya barang siapa yang mendengar, sepertilah juga SOP yang telah diberikan oleh kerajaan sebagai suatu perintah kepada kita. Mari kita mendengar, mari kita peka untuk mendengar SOP yang dibuat oleh pemerintah. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebab kalau melanggar SOP maka akan dihukum. Tetapi Kristus juga menyatakan di sini, jika kita mendengar dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, kata Tuhan, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus percaya akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah lebih, bukan saja lebih menyertai kita, tetapi adalah memberi kita hidup yang kekal. Selain itu, kita tidak dihukum. Yang kedua, kita harus percaya kepada janji Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah menyertai kita sampai selama-lamanya. Sudah kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah Immanuel. Dia berkata bahwa akulah Immanuel, Allah menyertai kita. Di dalam Injil Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kita harus ingat, simpan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Walaupun begitu mengancam, begitu mengamuknya, begitu mematikan, begitu menyengsarakan kehidupan kita pada waktu kita mengalami keadaan pandemik pada COVID-19 pada hari ini. Kita percaya bahwa inilah janji Allah. Sebab Allah mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di mana kita mengalami situasi yang sukar, sehingga sukar kita untuk bergaul, sehingga sukar kita hidup bebas berjalan sana sini. Tetapi jangan kita lupa bahwa inilah janji Tuhan, bahwa Dia senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa kita sebagai orang percaya kepada janji-janji Tuhan, sebab Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita.
Walaupun pada waktu kita mengalami situasi seperti ini, yang sedang mengalami jangkitan pandemi COVID-19, mungkin mereka yang positif tetapi tidak seperti mereka yang seteruk mengalaminya. Atau mungkin kepada kita yang belum terkena dengan penyakit ini. Kita tahu bahwa inilah janji Allah. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan kita hidup yang diberikan damai atau diberikan kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Dalam Matius 11 ayat 28 dan ayat 29 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara, inilah menjadi salah satu ajakan Kristus yang indah, yang istimewa, yang menyegarkan kita, yang memberi satu keistimewaan kepada kita, bahwa walaupun kita mengalami situasi pandemik yang kian mengancam pada hari ini, tetapi sebaliknya pengalaman hidup kita sebagai orang percaya, kita diberikan oleh Tuhan suatu kelegaan, suatu damai, suatu hal yang harus kita minta daripada Tuhan, yaitu kita menemui kedamaian di dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, bagaimana respon kita terhadap pandemi COVID-19 selama ini? Sudah lebih setahun kita mengalami situasi yang amat mencabar ini, sehingga boleh menjejaskan hubungan sosial kita, sehingga menjejaskan ekonomi kita. Bukan saja itu secara menyeluruh di dalam kerajaan negara Malaysia, tetapi ada implikasi yang telah terjadi begitu hebat juga kepada hubungan kita dengan Tuhan. Dan apakah selama ini dalam kehidupan kita, pada waktu kita mengalami situasi pandemik COVID-19 yang begitu berbahaya, yang kita anggap bahwa penyakit yang begitu luar biasa, yang mengancam bukan saja seorang dua orang, tetapi ribuan bahkan jutaan orang di dalam dunia ini. Bagaimana respon kita? Saya percaya bahwa selama ini kita tetap menaruh pengharapan di dalam Kristus. Kita janganlah selalu atau sering merasa takut. Kita jangan sering merasa khawatir dalam hidup kita. Kita jangan selalu mengalah dengan penyakit. Jika itu satu kehendak Allah bagi kita, maka disitulah secara kerohanian kita diangkat, dibangkitkan oleh Tuhan untuk mengalahkan situasi yang kita alami pada hari ini. Hal yang kedua, cabaran-cabaran kita sebagai orang percaya melalui ancaman pandemi COVID-19 ini, sebagai orang percaya haruslah yakin akan janji Allah. Karena Dia berkata Dia adalah Allah Emmanuel. Dia menyertai kita. Penyertaannya kepada setiap orang yang percaya. Jangan kita lupa, pada waktu kita merasa Tuhan tidak pernah menyertai saya, pada waktu itulah hubungan kita atau hubungan Anda atau hubungan saudara jauh daripada Tuhan.
Yang ketiga adalah pada waktu kita mengalami cabaran-cabaran hidup, bahkan cabaran masa kini yang terbesar bukan saja dialami oleh gereja atau jemaat Tuhan, tetapi seluruh dunia hari ini melalui ancaman pandemik COVID-19 ini. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa menyembah Tuhan. Kita harus senantiasa mencari Tuhan. Kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan setiap waktu. Karena hanya dengan cara itulah kita boleh mendapat kemenangan. Hanya dengan cara itulah pandemik ini dijauhkan daripada setiap orang yang percaya. Karena daripada cara itulah kita terhindar daripada jangkitan COVID-19 ini. Pada waktu kita sakit, pada waktu kita takut, pada waktu kita khawatir, sekalipun pada waktu kita sehat, marilah sebagai orang percaya senantiasa menyembah, mencari, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan bagi kita, memberi semangat bagi kita dalam menghadapi situasi yang amat mencabar ini. Tapi kita percaya kuasa daripada COVID-19 lebih kecil daripada kuasa Allah di dalam Yesus Kristus, yang kuasa yang terbesar di surga dan di bumi, yang akan mengalahkan kuasa COVID-19. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak sekali lagi seluruh jemaat Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mensyukuri segala kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan bahkan penebusan Kristus bagi kami. Engkau telah menang atas segala maut. Bapa di surga, kami berdoa satu hal yang kami lakukan Tuhan, supaya kami tetap yakin dan tetap percaya bahwa kuasa Allah dari dahulu hari ini sampai selama-lamanya tetap ada. Kami imani ya Tuhan, kami miliki pada hari ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami berdoa ya Bapa, pengalaman kami pada waktu kami mendengar, mengalami, bahkan melihat begitu mengancam pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia pada masa kini, kami berdoa bersama sebagai orang-orang percaya, jemaat Tuhan, supaya kami diberikan kesatuan ya Tuhan untuk terus berdoa, hati yang senantiasa punya kerinduan berdoa agar segala sakit penyakit yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melindungi orang-orang yang percaya. Tuhan pasti menaungi orang-orang yang percaya. Itulah iman kami. Kami berdoa bagi mereka yang di dalam kelemahan tubuh, apapun sakit penyakit mereka Tuhan, bahkan yang sedang dijangkiti oleh virus COVID-19 pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, kami berdoa bersama supaya Tuhan terus memberikan mereka kesembuhan. Dan itulah keyakinan dan itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kebaikan-Mu buat kami semua. Walaupun kami mengalami situasi yang amat mencabar dengan norma baru ini Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau terus memimpin kami, Engkau terus menyertai kami, karena satu pengharapan kami hanyalah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami bersama, mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan,
perlindungan Tuhan, penyertaan Allah di dalam ibadah kami daripada awal, pertengahan hingga selesai. Kami serahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang bangkit dan hidup.